Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Septa dan rekan-rekan sekalian. Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat hadir dan mempresentasikan laporan akhir kami hari ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Saya sendiri Amanda Bizania Mita dengan NIM 2414501. Saya Mudita Ajeng Ramadhani dengan NIM 2414566. Saya Bintang Aditya Pramaputra dengan NIM 2414544. Saya Arya Megantara Saputra dengan NIM 2414522. Kami akan memaparkan hasil studi dengan judul Green Logistik, Audit Emisi dan Efisiensi Bahan Bakar, yaitu mengambil studi kasus pada armada tanker BBM Pertamina yang dikelola oleh Patra Logistik dan dioperasikan oleh CAT yang melayani distribusi bahan bakar minyak ke 16 SPBU di wilayah Malang Raya. Semoga presentasi ini memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat bagi kita semua. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Next. Sebagai panduan, presentasi kami hari ini dibagi menjadi 7 bab utama, yaitu dimulai dari pendahuluan, lalu profil armada, operasional dan konsumsi BBM, audit emisi CO2, program efisiensi dan perawatan, analisis gap dan rekomendasi, dan terakhir kesimpulan beserta lampiran. Mari kita mulai dari bab pertama. Yang melatar belakangi kasus kita yaitu isu perubahan iklim dan krisis lingkungan hidup saat ini bukan lagi sekedar wacana akademik, yaitu melainkan tantangan nyata yang dihadapi oleh seluruh industri di dunia, termasuk sektor logistik dan transportasi. Nah, menurut data global, sektor transportasi menyumbang sekitar 23% dari total emisi CO2 di dunia. Angka ini terus meningkat seiring dengan meningkatnya aktivitas distribusi barang dan bahan bakar. Di Indonesia sendiri, armada tanker pengangkut BBM beroperasi setiap hari dengan intensitas yang tinggi. Namun demikian, sebagian besar operasional armada ini belum dilengkapi dengan sistem monitoring emisi yang terstruktur dan terpadu. Akibatnya, perusahaan itu tidak memiliki data yang akurat tentang seberapa besar jejak karbon yang dihasilkan dari operasional sehari-hari mereka. Nah, inilah yang mendorong kami untuk melakukan studi ini. Nah, untuk tujuan studi kita mempunyai 3 tujuan utama, yaitu pertama, menghitung dan mengaudit emisi CO2 yang dihasilkan armada BBM Pertamina di Malang Raya. Yang kedua, mengidentifikasi peluang efisiensi bahan bakar yang bisa diterapkan tanpa mengorbankan produktivitas. Lalu yang ketiga, memberikan rekomendasi program green logistik yang konkret dan realistis untuk diterapkan perusahaan. Studi ini berfokus pada armada tanker BBM di bawah rantai kontrak Pertamina, Patra Logistik hingga CAT, dengan cakupan wilayah 16 SPBU di Malang Raya dan melibatkan 5 jenis truk, yaitu Hino, Isuzu, FAW, Unitruk, dan Mercedes. Next. Nah, untuk armada yang beroperasi terdiri dari 5 merek utama dengan kapasitas tangki yang bervariasi antara 16 hingga 32 kiloliter. Hino dan Isuzu mendominasi armada harian, sementara Mercedes Actros digunakan untuk distribusi dengan volume yang lebih besar. Dari sisi kepemilikannya tersendiri, 25% unit dimiliki langsung oleh Pertamina. Sisanya merupakan armada vendor di bawah Patra Logistik maupun vendor independen. Komposisi ini berpengaruh pada standar perawatan dan kepatuhan SOP yang diterapkan di lapangan. Untuk struktur kontraknya ini berjenjang, yaitu Pertamina sebagai pemilik BBM menunjuk Patra Logistik sebagai pengelola armada, yang kemudian mendelegasikan operasional lapangan kepada CAT. Hingga akhirnya BBM terdistribusi ke 16 SPBU di Malang Raya. Struktur ini penting dipahami karena kebijakan green logistik ke depannya harus diterapkan di seluruh lapisan rantai kontrak ini. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya untuk memaparkan bab 3 dan bab. Terima kasih. Saya akan melanjutkan ke bab 3 mengenai operasional dan konsumsi BBM. Setiap unit armada itu beroperasi dengan 2 trip per hari. Dengan jarak rata-rata pulang pergi itu sekitar 140 km per trip. Artinya dalam satu hari setiap truk tuh bisa menempuh total sekitar 280 km. Jika diakumulasikan dalam setahun dengan 300 hari kerja, satu truk ini dapat menempuh lebih dari 84.000 km. Jarak yang sangat signifikan dari sisi emisi. Kecepatan operasional dibatasi maksimum hingga 60 km per jam. Sesuai SOP keselamatan, pembatasan ini bukan hanya soal keamanan, tapi juga terbukti berkontribusi pada efisiensi bahan bakar karena menghindari konsumsi berlebihan akibat kecepatan yang tinggi.
Dari data yang kami kumpulkan melalui wawancara lapangan dan pencatatan aplikasi OMI, konsumsi BBM Armada berada di kisaran 25 hingga 27 liter per 100 kilometer. Angka ini sebenarnya cukup wajar untuk kelas kendaraan berat bermuatan penuh. Namun, meskipun tergolong efisien, belum ada sistem yang secara spesifik mengkonversi data konsumsi ini menjadi laporan emisi yang terstruktur. Perusahaan saat ini menggunakan dua sistem GPS secara paralel. Yang pertama ada El Nusa Petrofin digunakan untuk pelacakan posisi armada secara real time dan indices KJW untuk pemantauan kecepatan dan kepatuhan rute. Seluruh data konsumsi BBM per trip juga dicatat secara digital melalui aplikasi OMI. Ketiga sistem ini sudah berjalan dengan baik, namun belum terintegrasi untuk memasukkan laporan emisi secara otomatis, dan inilah salah satu gap utama yang akan kami bahas pada bab 6 nanti. Sekarang kita masuk ke bab 4 yang merupakan inti dari laporan kami, yaitu hasil audit emisi CO2. Kami menggunakan pendekatan IPCC 2006 mengonversikan panel on Climate Change yang merupakan standar global yang diakui untuk kalkulasi emisi gas rumah kaca dan sektor transportasi. Formulanya itu adalah emisi CO2 sama dengan konsumsi BBM dalam liter dikali faktor emisi. Faktor emisi untuk bahan bakar solar yang kami gunakan adalah 2,64 kg CO2 per liter sesuai standar IPCC 2006. Hasil kalkulasi step by step, mari kita lihat hasilnya secara bertahap agar lebih mudah dipahami. Dengan jarak PP antara 140 km dan konsumsi rata-rata 26 liter per 100 km, setiap trip mengonsumsi sekitar 36,4 liter solar. Jika dikalikan faktor emisi 2,64 tadi, maka satu trip itu bisa menghasilkan penuh sekitar 96 kg CO2 atau 48,7 kg untuk satu arah perjalanan. Dalam satu hari dengan dua trip, emisi per unit armada mencapai sekitar 97,4 kg CO2. Jika diakumulasikan dalam setahun dengan asumsi 300 hari kerja, maka satu unit armada itu bisa menghasilkan sekitar 29,2 ton CO2 per tahun. Yang lebih mengejutkan adalah ketika angka ini dikalikan dengan total 20 unit armada aktif. Hasilnya ada sekitar 584 ton CO2 per tahun. Ini setara dengan emisi yang dihasilkan oleh ratusan kendaraan pribadi dalam periode yang sama. Angka inilah yang menjadi dasar urgensi penerapan program Green Logistik. Tanpa inversi yang terstruktur, angka ini bisa terus meningkat seiring bertambahnya armada dan intensitas operasional. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya untuk memaparkan bab 5 dan bab 6. Baik, terima kasih. Di sini saya akan memaparkan program emisi dan perawatan, serta analisis gap dan rekomendasi untuk bab 5 dan bab 6. Nah, sekarang saya akan melanjutkan ke bab 5 mengenai program efisiensi dan perawatan. Yang pertama itu ada MMS atau Maintenance Management System. Perawatan armada dilakukan secara bulanan berbasis waktu, tidak hanya berdasarkan kilometer tempuh saja. Ini mencakup tune-up mesin, pengecekan, dan pemompaan tekanan ban ke standar optimal, penggantian filter udara dan oli, serta pengecekan sistem rem dan kelistrikan. Perawatan rutin yang konsisten ini terbukti menjaga konsumsi BBM tetap dalam kisaran yang efisien. Lalu ada SOP pengemudi, ada standar operasional yang mengatur idle time, maksimum pemilihan rute yang efisien, dan kewajiban pengemudi untuk mengisi laporan harian konsumsi BBM melalui aplikasi OMI. Meskipun implementasinya di lapangan belum sepenuhnya seragam, fondasinya sudah ada dan tinggal diperkuat. Lalu ada program retrofit dan peremajaan armada. Armada yang mendekati usia 10 tahun akan di retrofit untuk memperpanjang masa pakainya atau digantikan dengan unit baru. Saat ini sudah ada rencana konkret pengadaan 10 unit armada baru dengan standar Euro 4 dan Euro 5 yang diproyeksikan dapat menurunkan konsumsi BBM sebesar 8 hingga 12% dibanding armada lama. Program-program ini menunjukkan bahwa perusahaan sudah bergerak ke arah yang lebih benar. Yang diperlukan adalah penguatan dan formalisasi melalui sistem data dan KPI yang lebih terstruktur. Lalu selanjutnya saya akan masuk ke bab 6 yaitu analisis gap dan rekomendasi.
Next. Nah, yang pertama itu ada analisis gap. Kami membandingkan kondisi aktual operasional armada dengan standar ideal green logistik di 5 aspek utama. Aspek yang pertama itu monitoring emisi. Kondisi aktual belum ada sistem real time. Idealnya ada dashboard emisi terpadu. Gapnya itu tinggi. Lalu yang kedua itu ada gap aspek bahan bakar. Saat ini masih menggunakan solar B30. Idealnya beralih ke CNG, LNG, atau kendaraan listrik. Gapnya itu sedang. Lalu yang ketiga itu ada aspek optimasi rute. Rute saat ini masih manual dan tetap. Idealnya menggunakan algoritma vehicle routing problem, gapnya itu tinggi. Yang keempat itu ada aspek eco-driving. SOP ada namun pelatihan masih terbatas. Idealnya ada pelatihan rutin dan terukur, gapnya itu sedang. Lalu yang terakhir itu ada aspek KPI emisi. Belum ada KPI yang belum ada KPI emisi yang ditetapkan secara formal. Idealnya ada target CO2 per kilometer yang dipantau berkala. Gapnya itu tinggi. Lalu selanjutnya izinkan saya menjelaskan tentang rekomendasi. Ada 5 rekomendasi utama. Berdasarkan analisis gap tersebut, yang pertama itu rekomendasi pertama eco driving training, menyelenggarakan pelatihan eco driving secara rutin untuk seluruh pengemudi, mencakup teknik akselerasi halus, pengelolaan idle time, dan pemahaman dampak gaya berkendara terhadap konsumsi BBM dan emisi. Lalu rekomendasi kedua itu ada dashboard emisi real time, mengintegrasikan data dari GPS Nusa, indices KJW, dan aplikasi OMI ke dalam satu platform yang secara otomatis menghitung dan menampilkan emisi CO2 per trip, per unit, dan per hari. Lalu, rekomendasi ketiga yaitu studi kelayakan CNG, melakukan kajian mendalam tentang kemungkinan konversi sebagian armada ke bahan bakar CNG yang memiliki faktor emisi jauh lebih rendah dibandingkan solar. Rekomendasi keempat yaitu implementasi VRP, menerapkan algoritma vehicle routing problem untuk mengoptimalkan rute distribusi ke 16 SPBU, sehingga total jarak tempuh dapat diminimalkan tanpa mengurangi frekuensi pengiriman. Lalu, rekomendasi terakhir itu ada penetapan KPI emisi, menerapkan target CO2 per kilometer secara formal ke dalam kontrak antara Pertamina, Patra Logistik, dan CAT, serta dipantau dan dievaluasi secara berkala. Baik, mungkin itu saja terkait bab 5 dan bab 6. Selanjutnya saya akan serahkan kepada rekan saya untuk menyampaikan kesimpulan dan menutup presentasi hari ini. Baik, selanjutnya akan saya sampaikan bab 7 terkait kesimpulan dari seluruh laporan kami. Dari 15 poin wawancara yang telah kami lakukan di lapangan, kami merangkum ada 5 kesimpulan utama yang telah kami ambil. Yang pertama, armada BBM Pertamina di Malang Raya menghasilkan emisi sekitar 97,4 kg CO2 per hari per unit atau setara dengan 29,2 ton per tahun per unit. Secara total, dengan 20 unit aktif, angkanya mencapai sekitar 584 ton CO2 per tahun. Angka ini sangat signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup serius. Yang kedua, konsumsi BBM di kisaran 25-27 liter per 100 km tergolong efisien. Untuk kelas kendaraan berat bermuatan penuh, namun belum pernah dimonitor dan dilaporkan dalam konteks emisi karbon. Kemudian yang ketiga, infrastruktur monitoring berupa GPS Elnusa, GPS indikasi, dan aplikasi OMI sudah tersedia dan juga berjalan, namun belum terintegrasi untuk menghasilkan data emisi secara otomatis. Potensi sistem ini sebenarnya sangat besar dan tinggal satu langkah lagi untuk dioptimalkan. Kemudian yang keempat, belum ada KPI emisi CO2 yang ditetapkan secara formal dalam kontrak operasional, sehingga tidak ada target dan baseline yang bisa dijadikan acuan evaluasi kinerja lingkungan. Terus kemudian yang kelima, ada rencana retrofit armada dan juga pengadaan 10 unit baru standar Euro 4 dan juga Euro 5 yang menunjukkan bahwa perusahaan sesungguhnya sudah bergerak ke arah yang tepat. Yang dibutuhkan adalah formalisasi komitmen tersebut dalam bentuk sistem monitoring emisi, KPI, dan program green logistik yang menyeluruh dan juga terstruktur. Demikianlah presentasi dari kelompok prima. Mohon maaf apabila ada kesalahan teknis dalam tim kami terkait green logistik audit emisi dan efisiensi bahan bakar pada armada BBM Pertamina di Malang Raya. Kami menyadari perlu adanya keterbatasan. Kami berharap
titik awal ini yang menjadi bagi perusahaan untuk melangkah lebih maju menuju operasional logistik yang lebih efisien, bertanggung jawab, dan juga ramah lingkungan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.